Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dalam mata kuliah pemrograman komputer edisi video pembelajaran pertemuan ke-13, mari kita awali perkuliahan kita eh, dengan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin baru ini ya di semester ini saya membuat video lagi untuk mata kuliah pemrograman komputer karena satu dan lain hal, dan saya kira ini tepat untuk saya buatkan videonya karena bisa jadi nanti ada beberapa materi khususnya untuk yang berupa tutorial itu akan jauh lebih mudah untuk dipahami dalam bentuk video seperti itu. Nah, karena memang labnya kita tidak bisa gunakan, ada acara ya di kampus, jadi ya kita sampaikan saja dalam bentuk rekaman video. Oke, apa itu konstruk? Ini saya usahakan sesingkat mungkin dan nanti akan saya sampaikan dalam bentuk beberapa part. Jadi diharapkan Anda tidak bosan menonton ya. Jadi konstruk adalah salah satu dari banyak game development tools yang dikhususkan di sini. Konstruk itu untuk membuat game dua dimensi yang basisnya itu HTML5 atau browser ya. Walaupun nanti konstruk ini bisa digunakan atau diimplementasikan ke dalam banyak platform. Apa saja platformnya nanti kita bahas. Dan kita tidak perlu sebenarnya memiliki pengetahuan programming, tapi kalau punya pengetahuan programming dasar akan jauh lebih baik. Apa saja keunggulan? Saya matikan saja. Apa saja keunggulan dari konstruk 3? Yang pertama, keunggulannya adalah dia mudah dan praktis. Mudah dan praktis itu artinya Anda tidak perlu melakukan instalasi, kita hanya butuh internet pertama ya, di awal saja untuk kemudian kita gunakan secara offline, dan kita hanya perlu menggunakan browser, tidak perlu install. Yang kedua, di dalam konstruk itu ada namanya event system yang mudah digunakan. Ini untuk mengimplementasikan logic dari game tersebut. Dan yang ketiga, kita bisa juga nanti hasilnya itu kita ekspor ke banyak platform, baik itu PC, Android, iOS, atau web browser. Walaupun dengan restriksi tertentu sesuai dengan lisensi kita ya. Kita bisa pakai free, kita bisa pakai berbayar. Nah, ada banyak jenis game yang bisa kita gunakan atau kita kembangkan, utamanya untuk game pembelajaran ya. Yang pertama adalah platformer. Di sini kita akan bisa mengembangkan game yang di dalamnya ada karakter. Ya, kalau platformer itu berarti karakternya loncat-loncat dari satu platform ke platform yang lain. Yang di sana mungkin juga ada monsternya, juga ada obstacle-nya, juga ada reward-nya, poin-poin yang bisa didapatkan. Gambaran utama yang ramai itu seperti Mario ya, game seperti Mario seperti itu. Nah, jika dikemas dengan baik, kita bisa menyampaikan konsep pembelajaran matematika dengan menarik dengan game platformer ini. Jadi misalkan ada hero-nya itu berjalan, kemudian nanti ada objek tertentu ditabrak, kemudian akan muncul event. Event itu bisa berupa soal atau juga bisa berupa materi pembelajaran. Nah, akan jauh lebih menarik lagi kalau kita masukkan juga unsur seperti RPG di dalamnya. Ada karakter yang bisa ditingkatkan, ada level, kemudian ada quest atau cerita yang mendalam. Biasanya kan seperti Mario itu kan juga dia punya cerita ya, punya backstory ya. Tujuan dari gamenya, tujuan dari Mario itu untuk menyelamatkan Tuan Putri gitu ya. Nah, jadi ada ceritanya seperti apa gitu, biar lebih mendalam. Oke, kemudian yang kedua ada game puzzle. Nah, di sini ini juga yang ada di gambar ini. Game ini juga dikembangkan menggunakan konstruk ya. Ini Times judulnya.
Jadi kita juga bisa membuat puzzle teka-teki dengan tantangan unik, dengan tingkat kesulitan yang meningkat. Ini berdasarkan imajinasi kita atau juga bisa berdasarkan game yang sudah ada di dunia nyata kemudian kita terapkan di dalam konstruk. Di sini kalau ini contohnya adalah ini game perjumlahan ya. Ada 8 itu angka berapa ditambahkan dengan angka berapa seperti itu. Kalau benar nanti dapat poin. Selanjutnya ada juga game arcade games. Di sini eh, konstruksi permainannya adalah seperti game tembak-menembak, game balapan dan lain sebagainya, tapi juga bisa digunakan untuk belajar sudut. Nah, ini di sini ditambahkan kompas, kemudian kita bisa tahu bahwa 130 derajat itu sudutnya adalah seperti ini. Ini bisa kita tembak ini. Ini ditembak. Ini bisa silakan dicek, di sini ada link yang bisa kita akses untuk mencoba langsung game ini. Ada juga endless runner games. Kalau di HP atau Android itu seperti game itu ya, yang lari-lari gitu ya. Kemudian nabrak apa ya? Stuff, stuff, lupa namanya. Nah, di sini juga ada Math Trainer. Ini ada soal kemudian harus menabrak kotak dengan jawaban yang benar. Nanti dapat poin. Kalau salah nanti kurang poin atau seperti apa. Seru ya. Kemudian ada juga game apa ini? Quiz. Nah, quiz games. Ini membuat permainan quiz dengan pertanyaan yang bisa dijawab oleh pemain. Ini contoh quiznya seperti Who Wants to be Millionaire ya. Ini soal tadi ada soal, ada jawab. Ada poin. Bisa juga konstruk itu untuk pembelajaran game pembelajarannya kita buat visual novel. Di sini bahkan sudah ada visual novel template. Ini linknya bisa diakses, nanti Anda silahkan coba. Tapi dia pakai konstruk 2 ya. Oh iya, konstruk 2 itu juga masih bisa dipakai dan konstruk 3 juga bisa dipakai, tapi konstruk 2 sudah tidak disupport lagi atau sudah tidak diupdate lagi, walaupun masih bisa dipakai. Jadi dan kelebihannya kalau konstruk 2 itu seingat saya itu bisa diekspor menjadi APK. Kalau konstruk 3 tidak. Nanti bisa dicoba. Saya belum mencobanya untuk yang terakhir ini ya, yang tahun ini ya. Terakhir saya pakai itu 2021 soalnya, 2 tahun yang lalu. Mungkin ada perubahan. Tuh. Kemudian kita juga bisa sebenarnya membuat multiplayer game. Nah, ini game yang ada banyak player ya. Ini bisa dibuka juga di konstruk. Silakan dibuka, dicoba. Ini kita bisa buat multiplayer. Nah, terus kemudian sebenarnya bagaimana tahapan dalam pengembangan game edukasi? Anda bisa menggunakan teori pengembangan itu ya, pengembangan media ya seperti 4D, kemudian AD, kemudian Borg and Gall dan sebagainya. Di sini tapi sederhanakan saya sederhanakan tahap pengembangan game edukasi itu menjadi beberapa hal. Ini saya desain sesuai dengan untuk game gitu ya. Yang pertama rencanakan konsep, tetapkan tujuan edukatif. Ini maunya itu game ini untuk pembelajaran apa, materinya apa, konsep matematikanya apa yang akan diajarkan, fokusnya apa, seperti itu. Setelah ditetapkan tujuan pembelajarannya, kemudian tahap kedua adalah Anda desain level dan mekanika gameplaynya. Ini gamenya jenisnya apa? Kemudian eh, levelnya ada berapa sesuai dengan materi biasanya ya. Dari yang paling mudah kemudian yang semakin sulit semakin sulit. Kemudian nanti mungkin obstacle-nya apa, monsternya bentuknya apa. Kalau nabrak mati atau dia kehilangan poin atau seperti apa. Kemudian konsep rewardnya seperti apa? Apakah dia nanti setiap menang dia nanti ada uh, upgrade, ada armor, ada senjata atau apa gitu. Sesuai dengan gameplaynya gitu ya. Dan akan jauh lebih mudah untuk menyusun desain ini kalau Anda menggunakan storyboard. Nanti storyboard kita bahas di bawah. Selanjutnya, persiapkan grafik dan aset. Nah,
Grafik dan aset ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mungkin kalau saya bahas sedikit, aset itu bisa di-download ya, bisa dibuka atau dicari di link yang sudah disediakan kemarin ya, kita bahas. Ini aset, ini saya buka. Nah, ini yang materi kemarin ini. Ada untuk apa? Aset suara atau audionya di sini. Aset gambarnya ini di free pick atau free vector, dan videonya juga ada di sini. Anda bisa akses nanti. Ini ada banyak aset. Jadi sebenarnya nggak perlu desain ya. Kita bisa langsung pakai aja. Pastikan lisensinya tapi yang gratis. Jangan yang premium kemudian Anda curi secara ilegal. Itu tidak etis. Kemudian setelah aset siap, buat game di Construct 3. Desain struktur levelnya, kemudian karakter pemain seperti apa, kemudian elemen yang lain dimasukkan. Dan jangan lupa selanjutnya adalah implementasikan konsep matematika. Misalnya ketika pemain mencapai platform tertentu, nanti akan muncul pertanyaan atau akan muncul materi atau seperti apa. Tambahkan juga interaktivitas seperti tombol untuk menjawab pertanyaan, kemudian ada efek suaranya, background suaranya, animasi yang meningkatkan pengalaman pemain. Jadi nanti lebih menarik gamenya gitu ya. Jadi nggak sepi-sepi amat gitu. Terakhir ada pengujian dan evaluasi. Pengujian ini kalau nanti gamenya sudah jadi, kita lakukan versi awal gitu, diuji apakah gamenya berjalan dengan lancar. Kemudian kita lakukan evaluasi ketika sudah dilakukan pengujian. Sehingga nanti ketika rilis tidak ada masalah. Nah, itu tadi adalah tahap pengembangan. Kemudian storyboard. Di sini storyboard itu adalah cara kita, sebenarnya ini nggak wajib ya, tapi akan lebih mudah dalam mendesain game itu kalau kita gunakan storyboard karena kita bisa menggambarkan alur cerita, mekanika permainan, elemen visual sebelum mulai mengembangkan secara ini contoh dari storyboard. Nah, contoh ya ini ya. Ini misalkan ada game namanya Tap to Play, Flying Fungi. Ini tampilan awalnya seperti ini, digambar pakai tangan aja. Kalau nggak bisa pakai Word juga bisa di kotak-kotak gitu ya. Kemudian nanti ada menu-menunya apa saja, gitu ya. Kemudian setelah menu, ini ada menu instrukturnya seperti apa. Kemudian permainan gamenya nanti kira-kira seperti apa. Ini jadi akan ada gambaran. Ini kalau secara visual. Mungkin kalau nanti Anda punya apa tuh namanya backstory-nya seperti apa, Anda bisa bisa paparkan juga sebelum ini gitu ya. Ada playernya namanya Joko, Joko nanti ketemu dengan monster apa dan sebagainya, itu bisa dikarang saja. Nah, seperti itu. Tuh, contoh dari storyboard. Nah, oke, mungkin sudah agak panjang ya, sudah 13 menit. Nanti silakan Anda buka linknya di construct.net. Kemudian ada banyak tutorial yang bisa Anda pelajari di sini. Walaupun nanti juga insya Allah saya juga buat ya. Nanti tapi kita tidak bahas seperti tutorial ini, tapi langsung apa berdasarkan kita mau buat game apa. Tuh. Coba nanti insya Allah nanti saya update beberapa bagian lagi. Kemudian eh ini juga ada course-nya, game development course untuk mengembangkan game. Ada course yang bisa Anda pakai ya ini. Ini juga gratis, sudah ada di sini biar lebih paham lagi. Dan ini adalah salah satu contoh game yang sudah jadi. Anda pilihnya di sini di community, top games. Di sini ada juga educational game, salah satunya adalah Time Mad X yang tadi kita buka sebelumnya ya, puzzle itu. Nah, oke sudah, saya kira itu sementara, nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp atau di e-learning. Saya cukupkan sekian, saya usahakan singkat mungkin ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.